benar-benar dirasakan oleh pasangan suami istri Ibnu Rianto dan Sally Giovanni. Menikah di usia sangat muda, pasangan entrepreneur yang sekarang sukses menjadi miliarder muda ini mengawali bisnisnya dari nol sejak tahun 2006 bermodalkan uang dari amplop pernikahan. Jadi kita mengawali usaha itu pada saat usia kita 17 tahun. Ya, ketika baru lulus SMA dan kita mengambil keputusan yang di luar kebanyakan orang mengambil keputusan gitu. Kita mengambil keputusan untuk menikah pada waktu itu gitu. Jadi selain usaha, saya juga mengambil keputusan untuk menikah gitu. Ya, setelah itu kita memutuskan untuk menikah. Awalnya sih menikah kita nggak disetujui sama orang tua lah gitu, tapi kita berdua meyakinkan gitu kan bahwasannya kita betul-betul berniat untuk menikah dan betul-betul berniat untuk melangsungkan pernikahan gitu, seperti itu. Dan ya dari pernikahan tersebut berkahnya gitu. Jadi memang saya mengambil keputusan yang sangat beresiko ya begitu. Kenapa saya juga bukan tanpa sebab gitu ngambil keputusan itu, karena alasan yang sangat kuat. Yang pertama, saya kondisinya dari keluarga yang ya bisa dibilang kekurangan lah dari ekonomi ya, karena orang tua saya bercerai ya, saya termasuk keluarga yang broken home. Saya anak pertama, saya juga punya adik seperti itu. Dan setelah lulus SMA tuh saya tidak mau membebankan orang tua saya. Saya ingin meringankan beban orang tua saya gitu. Karena ibu saya single parent, hanya jualan sembako di pasar gitu. Ini true story, saya juga kalau sekolah bolak-balik ya jalan kaki. Bisnis pertama yang dipilih oleh pasangan suami istri ini adalah berjualan kain mori sebagai kain kafan. Menurut mereka, sebagai pemula menjual kain kafan dirasa sangat tepat karena tidak memerlukan banyak modal dan tidak perlu memikirkan soal motif dan warna kain. Namun ternyata bisnis kain kafan yang mereka jalani tidak dapat bertahan lama. Jadi ketika kita menjual kain kafan itu ternyata yang beli tuh nggak tiap hari gitu kan, karena kan nggak ada tiap hari orang meninggal ya, yang beli nggak tiap hari. Terus saya berpikir gitu, gimana caranya saya biar bisnis saya ini bisa berkembang gitu kan, bertumbuh. Akhirnya saya ikut seminar ya, kita ikut seminar gitu kan, kita ikut seminar jauh di Balikpapan 3 hari 3 malam, itu judulnya Marketing Revolution, gimana cara kita mempelajari ilmu-ilmu bisnis yang baru seperti itu. Yang saya tangkep tuh ada 2 gitu kan ilmu dalam berbisnis. Yang pertama, gimana caranya kita menjual produk kita lebih banyak, dan gimana caranya biar konsumen kita beli berulang gitu loh. Nah, setelah saya terapkan di jualan kain kafan ini, ternyata nggak bisa gitu. Ibnu dan Sally pantang menyerah. Mereka memutar otak mencari strategi baru untuk mengatasi kendala tersebut. Di sekitar tempat tinggal mereka di Desa Trusmi, terdapat banyak pengrajin batik yang ternyata menggunakan kain mori untuk membuat batik. Hal tersebut menjadi angin segar bagi Sally dan Ibnu untuk kembali menjual kain mori mereka. Tahun 2007, bisnis mereka pun berubah dari bisnis kain kafan menjadi bisnis kain mori untuk batik. Selama berjualan kain mori ke para pengrajin batik, Ibnu dan Sally banyak belajar ilmu baru tentang bisnis kain batik. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berjualan kain batik. Karena modal yang mereka miliki tidak banyak, Ibnu dan Sally sempat memanfaatkan link mereka ke para pengrajin untuk mengambil batik dan membayarnya jika sudah laku. Mereka berdua mulai memasarkan batik di pasar hingga keluar kota seperti Jakarta dan Bandung. Memulai bisnis di usia yang masih sangat belia, Ibnu dan Sally mendapatkan banyak cibiran dari lingkungan sekitar. Banyak orang yang meragukan kemampuan mereka dan keseriusan mereka dalam berbisnis. Namun hal tersebut tidak lantas membuat semangat mereka berkurang dalam berkarya. Gimana caranya energi negatif kita ubah menjadi energi positif. Jadi semangat kita malah makin menggebu-gebu gitu kan. Kita ingin membuktikan kalau yang mereka pikirkan itu tidak seperti itu gitu loh. Di balik kesuksesan bisnisnya saat ini, Sally dan Ibnu pernah menjalankan prinsip jemput bola kepada pemilik toko. Dengan tekun, Sally menawarkan produknya kepada pemilik toko.
Bahkan, Sally tak jarang langsung mengirimkan produknya ke toko dan bersedia ditunda pembayarannya menunggu hingga produknya laku. Mereka juga pernah mengalami masa-masa di mana produk mereka tidak laku di pasaran karena tidak melakukan survei pasar terlebih dahulu. Dan kita di sekolahan itu kan kita belajar dulu baru ujian. Kita entrepreneur di lapangan tuh ujian dulu baru belajar. Akhirnya kita dapat pelajaran, oh ya memang semua itu harus beriringan. Jadi perencanaan dan tindakan itu harus beriringan. Tidak bisa kita hanya take action tapi tanpa perencanaan, tanpa tahu dulu seperti apa medan kita gitu kan, seperti apa pasar kita seperti itu. Jadi akhirnya dari itu saya dapat pelajaran ya, kita harus survei, kita harus pelajari dulu pasar, kita harus buat perencanaan yang baik, baru kita take action ya. Ini harus dua-duanya harus berjalan. Karena kalau perencanaan juga tanpa tindakan itu nggak akan ada hasilnya seperti itu. Puncak kesuksesan bisnis mereka bermula saat batik sempat diklaim oleh negara Malaysia dan akhirnya ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia pada tahun 2009. Toko kecil yang awalnya hanya menggunakan ruang tamu rumah, mereka bangun menjadi lebih besar dan bertingkat. Penjualan pun terus meningkat dan pada tahun 2011 mereka membeli bekas pabrik rotan seluas 1,5 hektar lalu mereka sulap menjadi toko batik megah yang hingga saat ini masih terus mengalami renovasi bertahap demi kenyamanan bersama. Tahun 2012, toko batik milik Sally dan Ibnu mendapat penghargaan sebagai toko batik terluas dengan pemilik termuda. Keberuntungan itu akan berpihak pada orang yang siap dan kerja keras gitu. Jadi ini emang beruntung gitu, tapi keberuntungan itu pas ketika datang ya kita udah siap. Udah, gitu. kita penuh persiapan Ya, gitu kan. seperti itu gitu. Setahun setelah bisnisnya mendapatkan rekor muri, Sally dan Ibnu mulai memperluas jaringan bisnis mereka melalui jalur online. Karena kita sadar ya, dunia digital tuh sangat luas pasarnya dan sangat besar peluangnya gitu kan. Yang mencakup itu kan dari mana aja gitu bisa nge-link ke kita. Jadi kita selama ini banyak dapat pesanan corporate itu dari online. Hingga saat ini, toko batik Trusmi milik mereka memiliki 10 cabang yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia. Tidak hanya menjual batik khas Cirebon, toko mereka juga menyediakan aneka batik Nusantara serta beragam kuliner khas daerah dan handicraft. Dalam menjalankan bisnisnya, pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak ini mempekerjakan karyawan sebanyak 800 orang lebih dan pengrajin batik sebanyak 400 orang lebih dengan struktur manajemen yang profesional namun tetap berbasis kekeluargaan. Jujur aja ya, dari diri saya sendiri memang sih saya sekarang ini bukan uang gitulah yang saya cari ya, bukan profit oriented yang saya pikirkan gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa berkarya dan karya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Makanya sebenarnya impian kita ya, dream big-nya kita tuh kita pengen punya 1 juta karyawan. Hebatnya lagi, di tengah kesibukan mereka menjalankan bisnis, mereka masih bisa meluangkan waktu untuk menulis buku dan melakukan beragam kegiatan sosial. Kita juga udah ini ya mengeluarkan buku judulnya Muslim Muda Miliarder, itu alhamdulillah udah nasional bestseller di Gramedia ada gitu kan. Terus juga CSR juga kita udah bangun yayasan namanya Yayasan Rezeki Berlimpah Berkah ya. Itu juga banyak program-program sosialnya seperti itu. Ada juga 8 rumah tahfidz ya. Kita alhamdulillah itu gratis untuk yatim dan duafa. Terus juga kita gimana caranya kita banyak event-event kegiatan sosial atau event di sekolah-sekolahan itu kita support dengan kita memberikan batik. Permintaan menjadi motivator bisnis juga terus berdatangan, baik dari dalam negeri hingga ke luar negeri seperti di Hong Kong, Turki, Cina, Jepang, dan Amerika. Ada rasa sakit yang tidak pernah membuat kita menjadi mati. Ya, justru rasa sakit itu membuat kita semakin kuat. Makanya, jadilah kuat agar bisa menguatkan orang lain. Jadilah besar agar kita bisa membesarkan orang lain. Jadi hidup itu kan ada start, ada garis finish ya. Karena kalau nggak ada garis finish ya kita terus berlari terus Iya, kan nggak jelas. Tujuannya kemana iya. ya. Jadi kita punya visi misi yaitu pengen membuat
batik itu dikenal bukan hanya nasional gitu, tapi internasional. Internasional. Dan tadi gitu, dengan dikenal internasional dan kita juga ada visi lagi untuk membuat masyarakat itu bangga menggunakan batik dan bikin batik itu bisa digunakan untuk pakaian sehari-hari.